Sudah kelihatan belum screen saya? Udah, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman. Di semester ganjil ini saya diberi tugas untuk mengajar teori sensor ya. Tahun kemarin juga sama, diberikan teori sensor. Nanti praktikumnya saya sama Pak Irfan. Saya satu kelas, Pak Irfan dua kelas. Kemudian di LMS itu sudah saya share buku ya, buku panduan untuk kuliah teori sensor. Di situ menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya kebanyakan ngambil materinya dari buku itu karena di situ lebih aplikatif ya, lebih penerapannya lebih jelas. Kemudian mudah dipahami juga, walaupun bahasa Inggris tapi mudah dipahami untuk buku yang saya share di LMS. Kemudian nanti salah satu mahasiswa ini ya, yang kelas B ini Ferdinand Diohusana Arnanda nanti buka SIA ya. Di situ disapprove untuk kuliah sensornya. LMS sudah, SIA sudah. Oke, kemudian kita masuk ke silabus. Jadi nanti rencana kita akan mengadakan perkuliahan daring online semua dari 16 pertemuan ya. Saya perkirakan 16 pertemuan sekitar itu. Yang 12 pertemuan ini 12 sampai 14 nanti kuliah dan tugas ya. Ada tugas rumah juga. Materi-materi yang yang tertampil di sini pertemuan 1 sampai 12, yang 13 14 itu untuk tugas rumah. Pertemuan pertama nanti belajar push button dan control switch, pertemuan kedua limit switch, pertemuan ketiga itu sensor proximity, pertemuan 4 read switch, pertemuan 5 sensor kapasitif, pertemuan 6 sensor induktif, pertemuan 7 ultrasonic, pertemuan 8 fiber optik, sensor optik, kemudian pertemuan 9 tekanan pressure, pertemuan 10 sensor suhu, pertemuan 11 smart sensor. Ini pertemuan 12 proses sinyal sensor kalibrasi. Jadi ini nanti bisa tidak berurutan juga ya. Nanti disesuaikan dengan uh, pertemuan yang lain juga. Oke, untuk sebagian mahasiswa ini kan ada yang belum KRS dan registrasi ya. Nanti saya ngabsennya di Google Meet. Jadi nanti saya share screenshot pada ini, pada member Google Meet-nya nanti saya screenshot. Jadi untuk pertemuan kali ini bukan cuma dari LMS untuk absensinya, tapi dari Google Meet juga. Kemudian untuk pertemuan ke-8 itu akan ujian ya. Ada 2 ujian, UTS dan UAS. Kemudian untuk sistem penilaian ada 4. Pertama UTS itu 30%, UASnya 30%, kuis 10%. Ini ya, tugas proyek ini termasuk presentasi, kuis itu 10%. Ini saya edit dulu. Bentar. Jadi 60 kehadiran ini termasuk kuis. Oke, UTS 30, UAS 30, tugas proyek presentasi atau kuis itu 30%, kehadiran nanti 10%. Ya nanti dilihat dari absensi dari pertemuan 1 sampai 16 itu keaktifan ya. Yang nggak masuk
1 kali atau 2 kali pasti ada pengurangan. Kemudian jangan sampai nilainya E ya. E itu berarti tidak ikut UTS dan UAS. Kemudian nilai A itu di atas 85, nilai B lebih dari 70, nilai C 55, nilai D lebih dari 35 ya. Oke, ini. Ada pertanyaan tentang sistem penilaian dan silabusnya? Belum ada, Pak. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di chat maupun di grup maupun privat, boleh. Oke, selanjutnya kita akan belajar namanya sensor. Jadi sebelum ditemukan sensor ini dulu masih manual ya. Jadi ada gambar manusia di sini. Untuk mendeteksi ketinggian suatu level air, dia mata ya. Jadi mata itu melihat air itu sudah penuh atau belum. Kemudian tangan seseorang ini dia membuka menutup kerannya. Jadi kalau sudah penuh, ditarik kerannya atau diputar sehingga kerannya mati. Nah ini pengambilan ide sensor ini dari indera ya, dari indera manusia, bisa mata, bisa suara, bisa rasa, bisa pembauan, ini termasuk sensor. Nah, sensor yang di mekatronika, yang di mesin-mesin industri di sini merupakan perangkat yang menerima dan merespon sinyal atau stimulus dengan sinyal listrik. Jadi suatu alat ya, alat yang dapat mengetahui kondisi lingkungan ya. Perubahan, umpamanya suhunya berubah, kemudian diolah menjadi suatu sinyal listrik. Sinyal listrik itu bisa tegangan, bisa arus, bisa hambatan, itu termasuk sinyal listrik. Oke, kemudian tujuan dibuatnya sensor di sini untuk menanggapi beberapa jenis properti fisik atau stimulus atau perubahan kondisi lingkungan ya, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kompatibel dengan elektronik sirkuit. Nah, ini yang dimaksud yang kompatibel dengan elektronik sirkuit itu controller, bisa PLC, bisa Arduino, bisa relay. Nah, ini yang bisa sesuai, bisa diterima, bisa dihubungkan dengan sensor. Di rangkaian elektronik yang bisa dihubungkan dengan sensor itu. Nah, kalau dibuat blok diagram, pertama stimulus itu ya kondisi yang lingkungan yang bisa diukur. Kemudian transducer di sini mempunyai arti ya, jadi mengubah energi satu menjadi energi yang lain. Contohnya gini, kalau energi mekanik berubah menjadi panas, kemudian energi cahaya berubah menjadi panas, itu termasuk transducer. Transducer itu mengubah energi satu menjadi energi yang lain. Kemudian yang dimaksud direct sensor di sini, direct sensor dia menggunakan efek fisik ya. Jadi membuat konversi energi menjadi pembangkit sinyal listrik. Jadi dia mengubah efek fisik atau perubahan fisik menjadi sinyal listrik atau memodifikasinya. Contoh transducer ya. Kalau tadi kan ada sensor itu mengkonversi energi langsung menjadi energi listrik. Tapi kalau transducer itu bisa, contohnya pengeras suara yang mengubah arus listrik sinyal menjadi medan magnet. Ini untuk transducer. Bisa juga sensor itu diartikan sebagai penerjemah nilai yang umumnya non listrik menjadi listrik. Umpamanya
panas menjadi tegangan. Itu contohnya di sensor LM35. Kalau sensornya dipanasi, maka tegangannya akan naik. Ada juga cahaya menjadi hambatan. Itu penggunaan sensor LDR. Jadi kalau cahayanya semakin terang, maka hambatannya semakin besar. Ini contoh penggunaan sensor. Non listrik menjadi nilai listrik. Itu penggunaan sensor. Kemudian sensor dapat berupa output tegangan, arus, dan muatan. Nah, istilah lain yang mendekati sensor ya. Jadi aktuator namanya. Aktuator itu bisa digambarkan sebagai kebalikan dari sensor. Kalau sensor itu mengubah energi lain menjadi energi listrik ya. Ini kalau aktuator itu mengubah sinyal listrik menjadi energi non listrik. Contohnya motor listrik. Itu mengubah energi listrik menjadi pergerakan mekanik. Itu motor listrik. Ada lagi untuk solenoid. Solenoid itu ya kumparan, dikasih tegangan, kemudian dia bisa membuka menutup katupnya. Itu aktuator. Jadi antara sensor dan aktuator teman-teman harus bisa membedakan ya. Kalau sensor dari energi non listrik menjadi listrik, tapi kalau aktuator dari listrik menjadi energi non listrik. Jadi kebalikan seperti itu. Ini untuk aktuator. Kemudian jenis-jenis sensor. Kalau berdasarkan outputnya, ini ada 3 ya. Pertama analog. Jadi kalau teman-teman punya sensor, kemudian diukur tegangannya antara 0 sampai 5 volt. Jadi kalau umpamanya ini, kalau LM35 diukur outputnya itu 3 volt. 3 volt itu menunjukkan suhu berapa itu. Kalau dipanasi outputnya 3 volt. Itu termasuk analog. Kemudian untuk sensor analog ini bisa berupa resistansi. Yang tadi saya sebutkan LDR itu termasuk sensor analog ya. Ada lagi arus, ini termokopel. Jadi kalau sensor suhu termokopel itu dipanasi, maka arusnya juga semakin naik. Biasanya dari arus ini dikonversi lagi menjadi tegangan ya. Kemudian ini sensor analog ini harus disesuaikan dengan controllernya. Contohnya relay, bisa juga ke Arduino maupun PLC. Nah, teman-teman kalau nanti menggunakan LM35 dibaca di PLC berarti ada rangkaian sendiri. Kalau dari LM35 kan sensor analog karena outputnya 0, 1, 2, 3 sampai 5 volt maksimal. Nah, itu harus dibaca di input PLC 0 sampai 12 volt. Berarti ada nilai konversi atau mapping ya, atau pemetaan antara nilai sensor 0 sampai 5 volt dan input PLC 0 sampai 12 volt. Nah, ini yang harus disesuaikan dengan controllernya. Kemudian berdasarkan outputnya ini ada sinyal conditioning. Sinyal conditioning ini antara lain ya, kalau di elektronika dasar teman-teman pernah belajar pembagi tegangan. Pembagi tegangan itu ya menggunakan dua resistor, kemudian di seri, nanti di tengah-tengahnya itu diukur tegangannya. Jadi sesuai perbandingannya berapa, kalau 1:1 berarti nanti akan keluar setengahnya dari 5 volt menjadi 2,5 volt. Itu untuk pembagi tegangan atau divider ya kalau yang sering disebut menggunakan bahasa Inggrisnya. Kemudian amplifier. Nah, ini penguatan. Bisa juga sensor sinyalnya itu terlalu kecil. Contohnya sinyal otak ya. Jadi kalau sinyal otak membaca sinyal theta, beta, gamma itu kan bisa mikrovolt ya.
umpamanya 8000 mikrovolt dikuatkan menjadi 12 volt, umpamanya seperti itu. Jadi menggunakan rangkaian sendiri, menggunakan amplifier, penguatannya berapa kali disesuaikan dengan kebutuhan. Ada lagi filter. Filter di sini digunakan untuk rangkaian penapis ya. Penapis itu ya umpamanya sinyal yang tidak digunakan atau noise itu akan dihilangkan. Umpamanya suara vokal dan suara musik yang diambil cuma suara vokalnya saja, berarti yang suara musiknya dihilangkan, itu difilter. Ada juga ADC. ADC di sini digunakan untuk mengkonversi digital ya, analog ke digital. Digital itu kondisinya 0 dan 1. Ya, itu harus dikonversi, ada IC-nya sendiri. Kemudian supply voltage di sini untuk menyuplai tegangan sensornya sendiri ya. Output sensor juga berdasarkan ini sesuai outputnya di sini digital. Digital itu ya dua kondisi, 0 dan 1 atau on off ya. Contohnya saklar, button. Itu kan kondisinya high dan low atau 0 dan 1. Kemudian di sini ada I2C, SPI, RS232 itu maksudnya apa? Di sini untuk komunikasi ya. Jadi ada sensor yang sudah menyediakan output berupa I2C. Ada juga sensor yang sudah mengeluarkan output SPI. Maksudnya apa? Untuk SPI di sini I2C ya. Di sini untuk komunikasi protokol, jadi membutuhkan SDA SCL. Kalau teman-teman pernah menghubungkan kabel ya dari antara sensor ke microcontroller atau Arduino, dia menggunakan komunikasi I2C. Berarti dia menggunakan SCL, data SCL dan SDA. Contohnya LCD itu menggunakan I2C. Kemudian ada SPI, di sini menggunakan serial ya. Ada MISO, MOSI, CLK, clock ya. Nah, di sini SPI di sini untuk komunikasi bisa sensor, bisa beberapa controller. Kemudian RS232 itu RxTX ya, serial ya. Seperti USB itu termasuk RS232. Jadi cuma ada RX dan TX, receiver dan transmitter ya. Ini untuk jenis sensor berdasarkan outputnya. Nah, ini kalau teman-teman mengklasifikasikan sensor ini banyak sekali, dari pembacaannya seperti apa, dari sumber tegangannya berapa volt, ini banyak sekali. Tapi yang paling penting di sini kebutuhan outputnya ya. Umpamanya saya mau membuat sensor membuka pintu rumah secara otomatis menggunakan peer sensor. Nah, kalau teman-teman membeli peer sensor, di situ sudah disediakan output analog maupun digital. Nah, kalau teman-teman tidak punya Arduino, punyanya cuma relay 5 volt, berarti kita menggunakan yang digital. Output sensor peer sensor itu 5 volt. Itu kita hubungkan ke relay 5 volt sehingga relaynya aktif. Kalau relay aktif akan menghidupkan kontaktor akan membuka pintu ya, menggunakan motor ya. Kontaktor menghidupkan motornya akan menarik pintu. Nah, ini penggunaan digital sensor. Kemudian elemen subsistem elektronik dalam sistem mekatronika biasanya meliputi. Jadi suatu sistem mekatronika, suatu mesin mekatronika di sini dibagi 4. Pertama, elemen input sinyal, kedua komponen controller dan sistem kontrol, ketiga elemen keluaran sinyal, kontrol, keempat komponen perintah eksekusi atau daya. Nah, ini kita mempelajari yang elemen input sinyal. Jadi sensor itu termasuk sinyal ya, inputnya. Jadi termasuk bagian ini kita pelajari. Kemudian nih, oke, untuk
elemen input salah satunya berupa push button atau saklar ya. Saklar di sini berfungsi untuk menghubungkan atau memutus tegangan ke sirkuit listrik atau memberi interrupt, memberi instruksi sirkuit. Saklar dapat dibagi menjadi tombol dan saklar kontrol. Nah, ini saya ceritakan pada tahun sebelum 90 ya, tahun 1990, mesin-mesin industri di sini menggunakan saklar-saklar yang mengalirkan tegangan 220 volt ya, AC. Seperti saklar rumah itu digunakan untuk menjalankan mesin. Tapi sekarang mesin-mesin yang sudah modern itu saklar itu menghubungkan tegangan yang kecil, 5 volt, 3,3 volt, ya maksimal 12 volt lah. Itu masih masuk. Tapi kalau sudah 24 volt ke atas, ini masih mesin-mesin lama. Kemudian keuntungan menggunakan mengalirkan tegangan kecil ya, di sini soal tingkat keamanan ya. Karena tidak menyetrum juga ya kalau orang yang menggunakan mesin itu. Kemudian ada lagi gambar-gambar di sini, gambar tombol-tombol pada mesin-mesin mekatronika yang familiar. Yang tombol hijau di sini untuk tombol start, tombol kuning di sini untuk menghentikan atau pause ya, pause mesin atau reset. Kemudian tombol merah itu untuk menghentikan mesin, untuk stop. Nah, ini ada beberapa kaki yang perlu dilihat, kebutuhannya berapa kaki, kemudian arus dan tegangan yang bisa dilewati itu berapa ampere, berapa volt, ini ada spesifikasinya tertentu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan sistem yang dibuatnya. Kemudian ada limit switch ya. Limit switch ini salah satu bentuk saja sih. Tidak harus seperti ini, tapi ada juga yang cuma lempengan gitu. Kalau ditekan dia akan menghubungkan sebagai saklar. Kemudian kalau yang seperti ini berupa roller, dia aplikasinya pada pintu-pintu otomatis ya. Contohnya pintu pada Trans Jogja, Trans Jakarta itu menggunakan limit switch berupa roller seperti ini. Ini hampir sama, cuma ujungnya saja yang berbeda ya. Disesuaikan dengan apa yang akan disentuhnya itu. Ada pertanyaan atau terlalu cepat saya menerangkan? Halo? Yang limit switch tadi, Pak. Ya. Itu tuh tadi yang untuk otomatis ya, Pak, yang limit switch. Ya, jadi limit switch ini fungsinya seperti saklar juga. Bisa menghubungkan, bisa memutus juga. Jadi umpamanya ini dipasang pada pintu otomatis, kondisinya maksimal terbuka, dia menyentuh limit switch, maka dia memutus aliran listriknya pada motor untuk menghentikan. Nah, ini tergantung penggunaannya, tergantung kakinya yang panjang bulat ini ya. Jadi kalau ada pintu mendorong ini, dia akan memutus. Bisa juga berupa lempengan ya, cuma tekuan plat besi seperti ini, didorong kemudian atau ditekan, dia akan memutus aliran tegangan seperti itu, limit switch. Nanti teman-teman kalau di pneumatik limit switch-nya pun tipenya beda-beda. Yang di pneumatik itu menggunakan roller ya, ada bearingnya kecil. Jadi kalau ada silinder maju, dia akan menekan rollernya itu. Tapi kalau teman-teman belajar di Arduino, pemrograman mikro, itu limit switch-nya kecil-kecil ya, seperti apa ya, ukuran kuku tangan ya. Tapi kalau di industri, ukuran limit switch sangat besar, bisa satu bungkus rokok itu seukuran itu untuk satu limit switch saja.
untuk kebutuhannya. Kemudian di dalamnya limit switch itu seperti apa? Di sini ada lambang, ada NC, ada NO. Yang sebelah kiri atas itu limit switch berupa tekan ya, lambangnya seperti itu. Kemudian yang tengah ini ada dua kontak, yang atas ini normally close. Normally close itu saat kondisi tidak diapa-apain atau kondisi normal, dia sudah terhubung. Normal open, jadi normally open, normally close. Jadi saat kondisi normal dia malah tertutup atau terhubung. Kemudian yang bawahnya ini normally open, jadi kalau tidak terjadi sentuhan atau limit switch atau saklar belum disentuh, dia kondisinya terputus. Di sini deactivated, belum diaktifkan. Kemudian yang sebelah kanan ini kalau diaktifkan atau ditekan, maka yang NC tadi akan terbuka, akan terputus tegangannya, kemudian yang NO akan terhubung. Kebalikan ya. Seperti itu. Jadi harus dihafalkan normally close itu apa, normally open itu apa. Teman-teman harus tahu. Sudah diajari belum ini normally open, normally close? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian tombol push button ya. Ini sebagai simbolnya sebelah kanan atas ini. Jadi 3 itu input, 4 itu output ya. 3 input. Lambangnya seperti ini untuk saklar push button. Kalau ditekan, dia akan mengalirkan tegangan 3 ke 4. Kalau dilepas, maka akan putus lagi ya. 3 dan 4 itu akan putus lagi. Nah, bahan yang digunakan di sini ada konektornya itu berupa tembaga biasanya untuk mengalirkan tegangan atau arus listrik. Di sini paling bagus konduktor itu menggunakan tembaga. Kemudian ada spring. Di sini berfungsi untuk mengembalikan kondisi awal ya. Supaya saklar itu kalau tidak ditekan dia akan kembali ke atas lagi. Kemudian ini bisa plastik ya, untuk bahan casing maupun penekanan bisa plastik. Oke, lambangnya seperti ini sudah. Kemudian ada lagi tadi normally open, ini normally open, sekarang normally close. Jadi kondisi awal sudah terhubung, tidak ditekan tapi dia sudah terhubung antara input sebelah kiri dan output sebelah kanan. Kalau ditekan, maka input dan output ini akan terhubung. Input dan output akan putus di sini karena normally close ya di sini. Kondisi awal terhubung, kalau ditekan terputus. Normally close kontak. Simbolnya seperti ini. Tadi kalau normally open 3 dan 4, kalau normally close 1 dan 2. Ini nanti simbol-simbol ini kita gunakan pada praktikum pneumatik, elektropneumatik ya. Ini penting sekali pensimbolan angka di sini 1 dan 2 ataupun 3 dan 4. Ini untuk mengetahui kondisi rangkaian atau umpamanya rangkaiannya error itu bisa di tracer atau dicari kesalahannya, posisinya di mana untuk pengabelannya. Jadi dipastikan kalau teman-teman membuat rangkaian menggunakan tombol harus ada nomor ini 3 dan 4 ataupun 1 dan 2. Jadi kalau 1 dan 2 normally close, 3 dan 4 itu normally open. Seperti itu. Ada lagi. Kemudian push button with changeover kontak. Di sini satu saklar, satu tombol.
itu kondisinya ada normally close dan normally open, digabung ya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman menggunakan dua tombol ini, contohnya seperti ini. Kalau membuat flip flop aja lah. Jadi kalau kondisi awal sudah menyalakan lampu A, kemudian kalau ditekan dia akan menyalakan lampu B. Kalau dilepas lagi dia akan A yang nyala. Kemudian yang ditekan, kemudian yang B lagi. Akan bergantian. Di sini untuk kondisi bergantian ya. Fungsinya digunakan untuk membuat kondisi bisa kondisi awal nyala ataupun kalau setelah ditekan baru nyala itu bisa. Nah, keuntungannya apa? Kenapa tombol ini dibuat? Pertama, untuk mengurangi pemrograman ya. Kan tidak semua controller menggunakan pemrograman, bisa cuma relay saja. Jadi bisa diganti dari program ke tombol mekanik, tombol input. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Tombol yang ada normally close-nya sama ada normally open-nya. Lambangnya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini untuk bisa ditekan, bisa disentuh. Kemudian yang satu ini berupa input common ya. Common itu input, kemudian normally close-nya kedua, normally open-nya keempat. Ini harus dihafalkan teman-teman. Oke, kondisi normalnya seperti ini ya. Kalau ditekan, ini belum ditekan, kondisi normal itu tidak diapa-apakan. 1 dan 2 itu sudah terhubung, 3 dan 4 itu masih putus, tidak terhubung. Nah, kalau kondisi ditekan, ini bergantian, 1 dan 2 putus, 3 dan 4 akan terhubung. Jadi ini naik turun. Oke, untuk penggunaan aplikasinya, jadi ada baterai, lampu, dan saklar. Pertama, baterainya di sini menggunakan DC ya, 1,5 volt. Ini ada 2 baterai, jadi 3 volt. Kemudian yang plus, yang kecil ini terhubung ke lampu. Dan yang besar ini masuk ke saklar, saklarnya masuk ke lampu lagi. Nah, kalau saklar ditekan atau di close, maka groundnya lampu ini akan terhubung ke baterai, kemudian plusnya lampu akan terhubung ke plus baterai. Ini untuk pengaplikasian saklar untuk menghidupkan lampu ya. Oke, kemudian ini, jadi ini menghidupkan lampu. Menghidupkan lampu yang netral itu sudah terhubung ke lampunya dulu. Kemudian yang fasa atau hot di sini dia terhubung ke saklar. Jadi antara saklar A dan B ini dari fasa dihubungkan dulu di seri, kemudian switchnya ini jika ditekan ya. Kalau ditekan A maka yang lampu nyala, kalau ditekan B maka lampu akan menyala, akan bergantian di sini. Ini untuk logika saklar. Ada lagi di sini diasumsikan lampu jarak jauh, jarak dekat kayak gitu ya. Jadi kalau high semua dia nyala semua. Nah, ini netralnya sudah terhubung, kemudian yang satunya ini masuk ke saklar 1, kemudian yang biru ini masuk ke saklar 2. Nah, ini disesuaikan dengan low, medium, dan high di sini. Oke, yang perlu diperhatikan, ini sangat penting sekali ya. Teman-teman harus hafal jumlah pole dan throw.
Jadi kalau teman-teman menggunakan saklar single pole dan single throw, itu simbolnya seperti ini. Satu input dan satu output. Kemudian SPDT single pole double throw. Berarti satu input, dua output. Dua output di sini berupa NC atau dan NO ya. Kalau yang single pole single throw pasti menggunakan NO. Tapi kalau single pole dan double throw itu satu input, kemudian satunya normally close, satunya normally open. Kemudian DPST double throw, double pole, single throw. Jadi dua input dan dua output ya. Ini kondisinya normally open semua. Kemudian ada lagi DPDT, double pole, double throw. Di sini dua input dan 4 output. Jadi ada dua kontak, satu kontak itu ya ada common, ada NC, ada NO. Itu satu kontak, dianggap satu kontak itu. Nah, teman-teman nanti kalau ada proyek kemudian membeli komponen saklar ataupun relay, teman-teman harus tahu membeli relay yang berapa atau saklar yang tipe apa. Kalau saklarnya cuma single pole single throw ya bilangnya ke tokonya atau ke pelayan tokonya ini saklar yang SPST, single pole dan single throw. Ada lagi namanya saklar SP6T, double pole sig throw. Jadi inputnya 1, kemudian outputnya 6 di sini, seperti selektor. Atau itu penggunaan contoh pada itu ya, adaptor dalam pemilihan tegangan. Namanya saya pengen tegangan 3 volt, itu tinggal memutar selektornya. Saya pengen 9 volt, berarti saya harus memutar 3 kali selektornya. Ini yang dinamakan SP6T, double pole sig throw. Oke. Halo teman-teman, masih memperhatikan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan saja ya. Takutnya kecepatan saya menjelaskan. Siap, Pak. Oke, seperti ini teman-teman harus hafal SPST, SPDT, DPST, DPDT, SP6T. Ada lagi saklar toggle. Maksudnya saklar toggle ini menghubungkan atau memutus arus dengan cara menggerakkan toggle atau tuas yang ada secara mekanis. Ukurannya relatif kecil, pada umumnya digunakan pada rangkaian elektronika. Ini contoh gambarnya. Kemudian lambangnya saklar toggle itu ada seperti ini ya. Digeser, kemudian di sini ada cekukan atau cengkungan ya. Di sini menandakan bahwa kalau ditekan dia akan latching terus, akan menghubungkan sinyal atau tegangan secara terus-menerus sebelum tombol itu ditekan atau digeser. Kemudian yang tengah ini contoh-contoh saklar yang digunakan di industri. Kenapa lebih besar dari sebelah kanan? Di sini tegangan yang dialirkan pun lebih besar ya, menggunakan 220 volt. Jadi setiap membeli komponen saklar maupun relay, teman-teman wajib mengetahui arus dan tegangan. Arus tegangan di sini untuk melewatkan kontaknya ya. Jadi takutnya bebannya 2000 watt tapi saklarnya kecil kayak gini kan bisa kebakar. Di sini cuma 3 ampere 60 volt. Kalau wattnya semakin besar, yaitu dicari aja untuk P sama dengan V kali I. Cari tegangannya 220, tinggal mencari I-nya. Ini apakah bisa kalau 2000, namanya 2200 watt, kemudian dibagi V 220 berarti 10 ampere minimal. Nah, teman-teman harus tahu kondisinya saklar ini bisa melewatkan 10 ampere. Di sini 3 ampere berarti di sini tidak bisa melewatkan beban yang besar di sini.
seperti itu. Jadi harus dilihat spesifikasinya dulu, tegangannya berapa, arusnya berapa, kebutuhan pole-nya berapa, throw-nya berapa. Ini harus disesuaikan dengan sistem juga. Ada lagi untuk saklar emergency switch. Ini kalau di mesin-mesin industri, kalau teman-teman nanti bekerja di pabrik mengoperasikan mesin, pasti ada tombol emergency stop. Nah, di sini untuk penggunaannya, kalau saya tekan di tombol merah ini, maka mesin akan berhenti. Kemudian kalau supaya dia jalan lagi, ini harus diputar ke kanan ya. Dia akan naik, akan menonjol keluar. Jadi untuk membuka rilis kuncinya tadi, merilis ya. Di emergency stop ini untuk menghentikan mesin, umpamanya kondisinya darurat ya, umpamanya ada mesin penggulung kertas, ternyata kertasnya itu terpotong. Nah, itu harus dihentikan dulu mesinnya, ditekan. Nah, kalau sudah tersambung dengan rapi kertasnya, maka akan melanjutkan. Ini diputar, kemudian ditekan tombol yang lain untuk start ya. Jadi untuk menghentikan sementara. Simbol emergency sebelah kiri ini ada gundukan, kemudian seperti ini ya. Apabila ditekan akan terkunci dan untuk melepasnya harus diputar. Ini diputar ke kanan, ada arah panahnya di sini. Jadi nanti teman-teman kalau tugas akhir membuat alat harus ada tombol emergency stop di sini. Ada juga selektor di sini. Selektor di sini ya hampir sama dengan selektor pada adaptor yang DC itu. Kalau di industri atau pabrik atau mesin-mesin yang besar, selektor ini digunakan untuk contohnya manual otomatis ya, untuk mengubah kondisi manual dan otomatis. Manual otomatis itu kalau manual digerakkan menggunakan hand console per bagian. Tapi kalau yang otomatis, kalau ditekan start, dia otomatis sampai siklus terselesaikan baru berhenti. Ini yang membedakan saklar otomatis dan saklar manual. Oke, kemudian tombol lagi ini push button. Yang biasanya di mesin-mesin besar pasti ada tombol seperti ini. Yang hijau untuk start, yang merah untuk menghentikan atau untuk stop ya. Untuk di sini untuk penekanan tombol operator. Nah, tegangan yang digunakan biasanya 24 volt. Sekarang mesin-mesin terbaru tegangannya semakin kecil untuk keamanan ya di situ. Ya, seperti itu contohnya. Apalagi input tombol sudah, tombol detain. Kalau detain tadi ngunci ya. Jadi ada dua jenis saklar. Yang pertama itu push button. Push button kalau ditekan dia menghubungkan, kalau dilepas dia terputus. Jadi cuma sekali sinyal saja. Tapi kalau detain, kalau ditekan dia mengunci. Dia akan terhubung terus sebelum ini tekan lagi. Ya, ini aslinya bisa dibuat di program, bisa dibuat secara mekanik atau manual. Nah, ini tergantung kebutuhan juga untuk tombol-tombol seperti ini. Kemudian kalau sekarang sudah touchscreen semua yang menggunakan HMI ataupun Android, itu nanti jadi menggunakan sensor optik atau kapasitif ya. Kemudian dari kondisi itu akan mengirim nilai menggunakan komunikasi serial ataupun I2C. Kemudian data yang dikirim tadi dibaca di mesin. Umpamanya saya tekan tombol pada HMI ataupun Android, dia akan mengirimkan nilai 1. Berarti 1 itu untuk menjalankan mesin. Kemudian untuk tekan lagi mengirim nilai 0. Berarti 0 tadi digunakan untuk menghentikan mesin. Contohnya seperti itu untuk tombol-tombol pada touchscreen HMI maupun Android ya. Tapi
kalau di Indonesia masih seperti ini ya, maksudnya tuh tombolnya masih menggunakan tombol konvensional, tombol-tombol yang besar, kemudian tegangannya pun sangat besar, ada yang 380. Kalau sudah mesin-mesin modern mungkin sistemnya tegangannya akan lebih kecil, lebih hemat baterai. Ini disesuaikan dengan kebutuhan juga. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, kita kuis. Belum ada, Pak. Kuisis cuma 10 pertanyaan. Untuk mereview aja ya, untuk pertemuan awal ya, refreshing lah, supaya nggak kaku. Oke, saya kirim linknya. Oke, silakan gabung dengan nama NIM ya, NIM saja, jangan nama. Untuk quizisnya. Dikasih NIM. Ini keluar Apa? Google Meet atau gimana, Pak? Jangan, kamu langsung klik aja itu yang di WA saya kirim tadi. Ya, Pak. Jangan keluar dulu. Oke, baru 4 peserta. Ini ada berapa? 29 ya. Diisi NIM toh, Pak? Iya, NIM. Cuma 10 soal, waktunya satu soal itu 60 detik. 60 detik dikali 10, 6 menit. Nggak nyampe ya? 6 menit. 10 menit ya. Cepet ini, gampang ini soalnya. Yang tadi saya jelaskan tadi untuk mereview aja. Sudah semua? Sebentar, Pak. Siap belum? Sebentar, Pak, lagi nyari sinyal. Nyari sih. Lagi buka laptop ya, Pak? Sinyalnya Mau pakai kurang HP. bagus, Pak. Ya, Sudah, Pak. oke ya, sebentar. Sebentar, Pak. Ya. Join, Pak.
Sudah 24 siswa. Dua puluh lima. Ini siswanya berapa toh? 26, 29. 29 termasuk aku ya. Sekarang 26. Sudah semua? Ada yang belum masuk? Siap ya? Saya mulai ya. Iya Pak, mulai Pak. 1, 2, 3. Dua, 1, go.
Ada pertanyaan nggak teman-teman? Tentang kuisisnya gampang kan? Oke, tunggu, masih ada 3 mahasiswa yang belum selesai. Bang 2. Satu lagi. Pan 6 siapa? Nah, udah. Oke, sudah semua. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri aja ya. Nanti hasil ini kuisisnya saya share di grup. Oh, yang juara 161 ya, 661. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain ya. Bisa live dari Google Meet. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.